Kasus dugaan penipuan seleksi CPNS yang dilakukan oleh Olivia Natania alias Oi masih menjadi sorotan publik. 11 Oktober 2021 kemarin, Oi dan suaminya Rafli Novianto Tilaar menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Lantas, seperti apakah proses pemeriksaan yang dijalani Oi? Kasus dugaan penipuan seleksi CPNS yang menjerat Oi itu turut menyeret nama besar Nia Daniati dan Rafli Novianto Tilaar sang suami. Diperiksa selama 7 jam lebih, bagaimanakah proses pemeriksaan Rafli? Benarkah ia terkejut saat mengetahui rekeningnya digunakan oleh sang istri? Kasus dugaan penipuan seleksi CPNS yang menjerat Oi ini ternyata bukanlah kasus hukum pertama bagi dirinya. Lantas, seperti apakah rekam jejak Oi dalam permasalahan hukum yang pernah menjeratnya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebriti dan dunia hukum memang tampak sering bersinggungan. Seperti halnya kasus yang baru-baru ini menjerat anak penyanyi lawas Nia Daniati, Olivia Natania alias Oi. Kasus dugaan penipuan seleksi CPNS itu pun makin memanas. Masih bergulir di kepolisian, 11 Oktober 2021 lalu, Oi dan sang suami Rafli Novianto Tilaar menyambangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan kasus yang disebut-sebut menelan kerugian 9,7 miliar rupiah itu. Tak tanggung-tanggung, dalam pemeriksaan tersebut, Oi dicecar 41 pertanyaan. Lantas, seperti apakah hasil proses pemeriksaan yang berjalan selama 9 jam itu? Benarkah terdapat bukti baru yang diserahkan pihak Oi pada penyidik? Kita sedang bawa bukti-bukti yang ada dan nanti kita serahkan kepada penyidikan. Bukti-bukti transfer yang sudah dikirim kepada Ibu Agustin, karena Ibu Agustin juga di dalam hal ini kan dia bukan sebagai korban, tetapi sama pengrekrutan juga. Insya Allah siap, minta doanya aja buat teman-teman. Minta doanya aja ya teman-teman. Saya masuk dulu, mudah-mudahan saya sudah siap. Terima kasih. Dari hasil pemeriksaan hari ini, klien kita Olivia diambil keterangan sebanyak 41 pertanyaan. Dan itu semua dijawab dengan baik, dengan bagus. Jadi proses selanjutnya kami serahkan kepada penyidik. Ya, yang menyangkut dengan laporan dari Saudara Titin, Saudara Karno ya. Dan itu pun juga ditangkis semua oleh klien kita. Saya nggak mau nyampein apa-apa, cuma mau bilang mohon doanya aja biar semuanya berjalan lancar. Kita ikutin prosesnya.
Diperiksa selama kurang lebih 9 jam di ruang pemeriksaan, Owi pun bersikukuh jika sang suami Rafli Novianto Tilaar tidak terlibat dalam kasus dugaan ini. Bahkan Owi pun mengaku sangat menyesali perbuatannya yang mencoreng nama baik suaminya. Secara panjang lebar, Owi pun menjelaskan bahwa ia memang menggunakan ATM Rafli tanpa izin. Lalu, bagaimanakah penjelasan Owi terkait hal tersebut? Benarkah rumah tangga yang ia jalani kurang lebih 2 tahun ini tidak ada nilai keterbukaan? Dan memang betul suami saya tidak tahu apa. Oh, tidak berdiskusi sebelumnya kah kalau misalnya memakai ATM dan Tidak pernah. Bukan karena tidak keterbukaan, karena statusnya ketika saya pacaran sama Rafli, saat itu dia status masih pendidikan. Dan ketika saya menikah, hari ini saya menikah, besoknya dia langsung berangkat untuk dinas. Jadi untuk komunikasi sendiri, kita ya kalau teleponan selayaknya suami istri baru nikah aja, gimana nggak ngomongin apa-apa. Ya kalau itu memang saya benarkan bahwa saya megang ATM suami saya. Saya jelaskan bagaimana dia mau terlibat. Waktu saya pacaran aja dia pendidikan. Setelah pendidikan nggak berapa lama kita menikah. Setelah menikah, 1 hari setelah menikah, hari ini menikah, besoknya dia berangkat. Kalau menyesali pasti menyesali. Makanya saya minta sama teman-teman mohon doanya aja biar prosesnya berjalan, mudah-mudahan semakin lancar segala-galanya. ada obrolan dari salah satu korban yang bilang kalau misalnya Mbak Wi sendiri mencatat nama Anies Baswedan dan sempat disinggung juga sama wali kota, boleh? Saya Mungkin tidak tahu tanggapan- menau kalau soal itu dan saya nggak mau berkomentar. Mungkin diperiksa 9 jam, gimana sih Mbak Wi kondisinya saat ini? Kondisinya saya masuk angin sekarang, Masuk angin, makanya jadi- mau buru-buru karena mau istirahat. Sementara Owi diperiksa oleh penyidik, di tempat dan waktu yang bersamaan pula, Rafli turut dimintai keterangan atas kasus yang menjerat sang istri. Lantas, bagaimanakah proses pemeriksaannya? Benarkah Rafli tidak tahu jika rekeningnya digunakan oleh Owi untuk transaksi kasus dugaan penipuan tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Owi berdampak buruk bagi orang-orang terdekatnya. Menyeret nama besar sang ibu Nianda Niati dan suaminya Rafli Novianto Tilaar. Kini, kasus tersebut masih bergulir di Polda Metro Jaya. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, Rafli yang dituding bersekongkol dengan Owi lantaran meminjamkan rekeningnya untuk transaksi, akhirnya memenuhi panggilan pihak berwajib untuk dimintai keterangan. Lalu, bagaimanakah hasil dari pemeriksaan yang berjalan selama 7 jam tersebut? Terkait pemeriksaan tadi, baik-baik saja. Semua pertanyaan yang dilontarkan dari pihak penyidik kepada klien kita dijawab dengan jelas. Untuk selanjutnya kita belum bisa pastikan bahwa akan dimintain keterangan ulang ya. Kalau yang melibatkan itu jangan tanya kepada Bang Raffi ya. Oke, sudah cukup. Ya, cukup nanti. Yang penting cukup, ya. kita serahkan semuanya ini ke pihak kepolisian untuk menyidik sampai tuntas. Bisa langsung sama pengacara saya. Semua dari pertanyaan teman-teman mungkin sudah terjawab dari tim pengacara. Ya kurang lebihnya seperti itu. Pokoknya pada intinya Rafli tidak tahu menahu dalam permasalahan dengan Owi. Jadi semua rekening, tabungan, ATM dan lain-lain itu dipegang oleh Owi dan Rafli tidak tahu menahu soal itu. Justru itu kan saya sudah katakan tadi
bahwa Rafli tidak tahu menahu karena ATM-nya semua dipegang oleh OI. Jadi OI yang pegang ATM itu dan nomor rekening semua juga melalui. Jadi Rafli tidak tahu masalah ini. Menjalani 7 jam pemeriksaan hukum tentu saja sangat melelahkan. Apalagi Rafli yang baru saja sembuh dari sakit masih belum benar-benar pulih. Maka dari itu, tak heran jika Rafli tampak bungkam 1000 bahasa saat dimintai keterangan oleh media dan hanya menjawab secara singkat. Bahkan Rafli pun tampak pulang lebih dulu saat OI masih dalam proses pemeriksaan. Lantas benarkah Rafli pun turut terkejut saat mengetahui rekeningnya digunakan oleh sang istri untuk transaksi kasus dugaan penipuan tersebut? Ya kaget juga pertama awalnya, Mbak. Sempat ada komunikasi sama Maui? Ya, Ada masalah ini? ya sejauh ini ya kita cuman bisa menyelesaikan masalah ini dengan jalan yang ada ini seperti ini. Maksudnya selama jalan proses ini ada komunikasi sama OI lah? Masih. Ada. Itu OI udah ngejelasin sesuatu mungkin Kak? Atau gimana? Untuk sejauh ini belum terlalu. Oh, gitu. Tadi Rafli pulang duluan mungkin gimana? Ya karena memang dia kan sudah cukup keterangannya, jadi saya pun minta untuk pulang duluan. Kenapa Bang Raffi cabut duluan Bang? Kenapa Bang? Terus sudah selesai. Kenapa nggak nunggu OI di dalam? Ya sudah lelah tadi, jadi pulang duluan. Tapi masih satu rumah dan komunikasi dengan baik? Masih, alhamdulillah masih, minta doanya aja. Insya Allah semuanya cepat selesai. Jadi biar semuanya juga rumah tangga saya, segala-galanya, semuanya berjalan normal-normal aja. Kasus dugaan penipuan seleksi CPNS kali ini bukanlah kasus hukum pertama OI. Sebelumnya, OI sempat terlibat beberapa kasus hukum serupa. Lantas, seperti apa rekam jejak pelanggaran hukum yang pernah menjerat anak Nia Daniati itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Siapa sangka, di balik kesuksesan Nia Daniati sebagai seorang penyanyi kondang, sang anak OI justru seringkali terjerumus dalam masalah hukum. Bahkan, kasus dugaan penipuan seleksi CPNS yang belakangan ini terkuak pun bukanlah masalah hukum pertama yang menjerat OI. Pasalnya, pada tahun 2012 silam, OI yang masih berusia 20 tahun saat itu sempat dilaporkan seorang pedagang berlian karena tidak membayar cicilan cincin berlian dengan nominal fantastis. Tak tanggung-tanggung, 15 cincin tersebut digadang-gadang bernilai lebih dari 700 juta rupiah. Saya turut prihatin ya dengan berita-berita yang marak. Ini kan modus baru ini, jual beli tapi sampai melibatkan pihak kepolisian dan media. Melihat jumlah berlian itu sangat besar sekali untuk ukuran anak kecil, yaitu 15 buah cincin batu berlian, yang mana sudah dikembalikan 11 pada tanggal 17 atau sebelum mereka menagih. Kemudian sisa 4. Nah, di situ dari harganya 4 itu senilai 744 juta rupiah. Dan kali jangan jual berlian sama anak kecil dan harus dikawal lah. Jangan mengiming-imingkan anak-anak dengan untung 20% gitu. Kemudian dibuat kayak film bahwa ada penipuan, padahal sebenarnya hanya tertunda saja.
Tak hanya itu, pada tahun 2016, Oi pun sempat kembali terjerat kasus hukum terkait dugaan penggelapan mobil. Sang korban pun melaporkan Oi ke pihak berwajib. Pada dasarnya memang mobilnya tidak pernah Oi pakai, tidak pernah Oi masuk untuk naik. Jadi memang saat itu sewa menyewa yang Oi sewa itu bukan untuk Oi pribadi, untuk orang gitu. Makanya kenapa banyak pertanyaan di sini ya karena memang mobil tersebut bukan untuk Oi pakai sendiri gitu. Dalam artian dari awal sudah tahu bahwa yang menyewa ini bukan atas nama Oi. Yang jadi permasalahan kan dikarenakan kondisinya orang ini susah ditemui. Tampak tidak kapok dengan kedua masalah hukum yang pernah menjeratnya. Pada tahun 2017 lalu, Oi pun kembali berurusan dengan pihak kepolisian. Senada dengan kasus-kasus hukum sebelumnya, saat itu Oi juga dituding melakukan penipuan dan penggelapan uang serta dokumen tiket perjalanan. Jumlah kerugian yang diderita korban ditaksir menyentuh angka 61 juta rupiah. Jadi Oi dipanggil untuk diminta klarifikasi ya. Diminta klarifikasi terkait dengan adanya laporan seseorang kepada Oi, yaitu dugaan penipuan dan penggelapan. Tapi tadi sudah dijelaskan semuanya bahwa memang ini hanya sebatas miskomunikasi saja. Ada komunikasi yang terputus sampai dari pihak pelapor tidak paham sebenarnya bahwa ini bukan masalah tipu menipu. Uang totalnya sekitar 61 juta. Jadi awalnya sebenarnya kalau saya lihat dari kasusnya secara utuh memang klien kami ini tidak dalam posisi menipu ya, karena dia justru ditipu juga. Jadi uang sudah masuk tapi dia serahkan ke pihak ketiga. Mengenai apa sih uang itu? Untuk digunakan apa? Masalah tiket perjalanan. Intinya kan ganti rugi, mau digantiin, cuman ya nanti kesepakatan mereka seperti apa, tapi sudah dikembalikan awalnya, sudah dibalikin kurang lebih sekitar 10 juta. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.